Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali ini gue pengen ngomongin soal kecerdasan dan uang ya. Mungkin lo ngerasa bahwa lo pinter tapi nggak cukup punya banyak uang gitu. Dan realitanya banyak banget orang cerdas yang bokeh gitu. IQ tinggi tapi rekening kosong. Buat apa? Banyak orang pintar yang nggak punya duit tapi di sisi lain banyak orang yang biasa aja tapi kaya raya gitu. Nah, apa sih penyebabnya? Ayo kita bahas. Nah, banyak orang pintar ini lebih ngandeli usahanya dia ya, usaha dia dalam riset gitu. Misal dia mau bisnis ini, usaha risetnya tuh panjang banget, bisa berbulan-bulan untuk bisa yakin dirinya, terus dihitung benar-benar dengan matang gitu. Emang bagus untuk dihitung-hitung supaya meminimalisir resiko kita pada saat berbisnis. Tapi kalau misalnya kita nggak gerak-gerak, akan kalah dengan orang yang duluan gitu. Mungkin lu punya segudang data untuk memperkecil persentase kegagalan lu, tapi di sisi lain ada anak yang SMA drop out gitu dari sekolahnya, mulai usaha, gagal, 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 dan sekarang mungkin dia lagi panen profitnya. Sekolah dan dunia nyata itu beda banget. Di sekolah, orang yang gagal dicap goblok, orang yang nilainya jelek dicap nggak bisa apa-apa, dan calon orang yang gagal atau tidak sukses. Di dunia nyata, kegagalan adalah guru terbaik. Ketika lu gagal, otak secara otomatis berpikir untuk mencari jalan keluar gitu, agar kehidupannya tidak sengsara terus gitu. Pada saat adaptasi itu, dia mencari jalan keluar, dia coba gagal lagi, makin banyak gagalnya, makin terlihat bahwa makin banyak peluang untuk ditambelnya tuh kegagalan-kegagalan itu dengan ide-ide yang baru gitu. Nah, jadi mindset di sekolah ketika lu harus berhasil terus tidak sama dengan mindset di dunia nyata gitu. Kalau di nyata, lu gagal, lu bisa coba lagi gitu. Nah, kebanyakan orang pintar ngerasa gagal sekali itu terminasi tuh, gagalnya bisa berlarut-larut kesedihannya gitu. Beda sama orang yang udah gagal terus, ngerasa kegagalan ada hal yang biasa dan coba lagi gitu. Nah, percobaan yang banyak ini membuat seseorang bisa lebih tough karena gritnya, jadi dia bisa lebih berpotensi untuk berhasil. Nah, kebanyakan juga orang untuk sukses tuh kayak belajar mulu gitu. Nah, aksinya kapan? Kayak misalnya untuk mulai usaha kue, dia banyak kursus untuk ngeliatin cara pengembangan kue, terus belajar modalnya juga. Sebenarnya bagus, tapi kalau misalnya lu belajar mulu dan ngerasa nggak yakin dengan kemampuan lu untuk mulai, itu akan menghambat kesuksesan lu gitu. Di sisi lain ada orang yang dengan modal yakin aja, dia nggak tahu bahwa bisnisnya bisa sukses gitu dengan modal yakin aja gitu. Nanti ya pastinya dia kompensasinya biaya yang dikeluarkan adalah untuk kegagalan. Di sisi lain biaya yang lu keluarkan untuk kursusnya gitu, untuk meminimalisir resiko gagal. Tapi dia udah bisa lebih cepat untuk meraup profit gitu. Jadi intinya mulai sebelum siap banget gitu. Cukup 80% modal yang lu punya, dari modal keuangan, modal knowledge-nya juga, modal ilmu untuk mengembangkan bisnis, terus produknya juga. Itu cukup 80%. Jangan tunggu sampai 100% baru lu mulai gerak gitu. Nanti 20%-nya bisa ditambal dengan kegagalan-kegagalan yang akan lu temui di depannya gitu. Jadi kalau misalnya lu cerdas, itu wajar banget untuk lu selalu mengkalkulasi untung ruginya gitu. Pertimbangannya tuh banyak, comparisonnya tuh banyak. Tapi lu juga harus tahu bahwa bisnis itu harus dimulai gitu. Atau sesuatu yang mau lu tuju gitu, mau lu dapatkan ya harus dimulai segera mungkin. Untuk sistem juga gini, sistem yang simple itu akan lebih bertahan lama dibanding sistem yang rumit. Jadi kalau lu berpikir bahwa lu akan menciptakan sebuah sistem yang sangat kompleks, itu biasanya akan sulit banget diterapkan kepada karyawan lu. Mungkin lu bisa menjalaninya, tapi untuk karyawan lu enggak, dan itu tidak sustain untuk bisnis lu jangka panjang. Jadi intinya cepat mulai, cepat gagal, cepat berhasil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.